Kembali di Metro Siang, pemirsa, dalam bulan Januari ini saja bencana kebakaran terjadi di Jakarta dan mencuri perhatian publik. Meski sebenarnya kalau dilihat dari lokasi ini berbeda ya, namun ini harus menjadi penyadar juga untuk kita semua bahwa sadar tentang pencegahan kebakaran. Setuju ya? Nah, kebakaran paling baru yang terjadi adalah di kawasan padat penduduk di Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana kebakaran terjadi di dini hari. Dampaknya kena 11 RT, pemirsa, dan menurut keterangan dari Kepala Polres Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga. Api kemudian dengan cepat menyebar ke rumah-rumah sekitar dan membesar. Akibatnya ada sekitar 543 rumah terbakar, kemudian lebih dari 1.700 jiwa dari 607 keluarga ini harus mengungsi. Petugas kebakaran membutuhkan waktu lebih dari 5 jam untuk memadamkan api dengan mengerahkan 34 unit mobil pemadam dan 170 personel. Di kelurahan yang sama sebelumnya, pemirsa, ini juga terjadi kebakaran sekitar seminggu sebelumnya. Jadi ada 30 unit rumah hangus terbakar. Kemudian sebanyak 140 personil dan 28 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Gara-gara kebakaran ini sekitar 40-an KK dan lebih dari 100 orang terdampak. Daerah yang kebakaran ini juga merupakan wilayah permukiman padat penghuni. Kasus-kasus kebakaran seperti ini, pemirsa, menjadi pengingat pentingnya perawatan instalasi listrik di permukiman padat penduduk. Kita wajib terus untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap instalasi listrik dan jangan anggap sepele pemasangan listrik yang sambung menyambung, ini sering ya. Nah, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tindakan pencegah kebakaran. Kalau misalnya amit-amit ya pemirsa, kompor meleduk atau gas bocor, Anda harus tahu bagaimana cara menanggulanginya. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba api muncul, bagaimana cara kita meredamnya? Ini kita harus tahu. Jadi kalau misalnya juga dalam ruangan terbatas dan tertutup, kemana kita harus menyelamatkan diri? Karena bencana kebakaran seperti di sebuah bangunan gedung misalnya, ini akan sulit sekali kita bisa tahu jalan keluar ketika arah jalur darurat ini tidak dipersiapkan baik oleh pengelola. Nah, dalam kasus kebakaran di Glodok Plaza misalnya, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkalmat ini menyatakan bahwa gedung Glodok Plaza tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran. Akibatnya, hingga berita ini kami tulis, informasi dari BPBD Jakarta, korban tewas sudah ditemukan, ini berjumlah 9 orang. Kemudian juga sedangkan untuk yang masih dinyatakan hilang ada 14 orang. Sehingga polisi masih akan terus melakukan cross-check data korban, pencarian korban juga, karena ini termasuk open disaster, di mana kemungkinan orang atau ada lebih banyak orang atau pengunjung mal, ini juga potensi masuk menjadi korban. Serta proses identifikasi jenazah yang ditemukan ini juga akan terus dilangsungkan. Nah, faktanya pemirsa, ini menarik ya, 694 gedung bertingkat di Jakarta. Ini data dari pemerintah bahwa saat ini ternyata belum memenuhi syarat proteksi kebakaran. Dari jumlah ini, 361 gedung merupakan gedung bertingkat tinggi, lebih dari 8 lantai, sedangkan sisanya 333 gedung bertingkat rendah atau 8 lantai ke bawah. Jadi untuk Anda mulai sekarang sempatkan diri, kalau ke mall atau ke gedung-gedung tinggi seperti ini, Anda harus tahu jalur-jalur daruratnya kemana. Atau misalnya ke arah mana Anda menyelamatkan diri ketika terjadi bencana kebakaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.